Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mentutorialkan pembuatan surat gugatan PMH. Akan tetapi sebelum itu saya akan mencoba mendefinisikan surat gugatan terlebih dahulu. Surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penguasa pada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Dalam surat gugatan sendiri terdapat beberapa syarat, diantaranya satu, syarat formil. Syarat formil sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan, kedua materai, dan ketiga tanda tangan. Dan kedua adalah syarat material. Syarat material terdiri dari tiga juga, yang mana pertama identitas para pihak, kedua dasar gugatan atau posita, dan ketiga petitum. Setelah kita mengetahui pengertian surat gugatan dan syarat atau unsur dalam surat gugatan, maka kita akan langsung saja ke dalam tutorial cara pembuatan surat gugatan dengan menggunakan surat gugatan yang telah saya buat terlebih dahulu. Baiklah, perhatikan unsur-unsur surat gugatan yang telah saya buat ini. Dalam surat gugatan yang telah saya buat ini, terlihat jelas bahwa terdapat unsur yang pertama, yakni 1. Terdapat tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan, yang mana dalam surat gugatan ini terdapat hal itu yang bertuliskan Bandung 30 Oktober 2019. Hal ini menunjukkan bahwa surat gugatan ini dibuat di Bandung 30 Oktober 2019. Lalu unsur yang kedua adalah ditujukan kepada ketua pengadilan mana surat gugatan ini diajukan. Dalam contoh, surat gugatan ini diajukan kepada ketua pengadilan negeri Bandung. Lalu yang ketiga, unsur yang ketiga adalah perihal. Dalam perihal ini menyatakan bahwa surat gugatan ini diajukan dalam hal apa. Dalam contoh, gugatan ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum. Lalu unsur keempat adalah pernyataan yang menunjukkan para kuasa hukum menerima surat kuasa dari penggugat. Seperti dalam contoh, dalam pernyataan ini menunjukkan bahwa siapa saja pengacara atau kuasa hukum yang menangani kasus dari si penggugat, lalu disebutkan juga dari kantor mana dan berdomisili di mana. Lalu unsur yang kelima adalah identitas atau inisial para pihak, yang mana di sini sebagai penggugat, lalu tergugat, di sini jelas bahwa identitas penggugat adalah Wison Chandra Sanjaya dengan identitas sebagai berikut. Identitas penggugat wajib ditulis dengan selengkap-lengkapnya, mulai dari umur, agama, pekerjaan, dan alamat tinggal. Dan begitu juga dengan tergugat, harus disertakan dengan umur, agama, tempat tinggal, dan pekerjaan serta domisilinya. Unsur selanjutnya adalah posita atau puntamendum petendi. Posita atau dalil gugatan merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar atau alasan dari tuntutan ini. Komposisi dari posita terdiri dari objek perkara yang merupakan uraian mengenai untuk hal dan apa gugatan itu diajukan, serta fakta-fakta hukum. Ketiga, uraian perbuatan tergugat.
Yang keempat, uraian kerugian serta hubungan posita dan petitum. Untuk lebih mengetahui apa saja yang terdapat dalam posita, mari kita lihat contoh. Dalam contoh terlihat jelas bahwa posita mengandung dalil-dalil oleh penggugat terhadap tergugat yang merupakan awal mula terjadinya gugatan serta hal apa yang menjadi sengketa oleh keduanya. Selain berisi dalil-dalil dalam posita, selain menguraikan dalil-dalil bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi, serta bagaimana hubungan serta alasan penggugat melakukan gugatan, dalam posita juga terdapat dasar hukum sehingga gugatan tersebut dilakukan. Sebagai contoh, dalam contoh surat kuasa yang telah saya buat ini terdapat dasar hukum yang menunjukkan bahwa perbuatan tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum. Seperti dapat dilihat bahwa terdapat pasal dan undang-undang yang menunjukkan bahwa perbuatan tergugat telah melanggar perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, posita juga bisa berisi penguraian kerugian yang dialami penggugat oleh tergugat, seperti kerugian material atau kerugian imaterial. Dalam kerugian material, penggugat menguraikan kerugian materinya yang dirugikan oleh tergugat, baik berupa barang maupun uang, sehingga dituliskan secara jelas nominal uangnya seperti dalam contoh. Sedangkan untuk kerugian imaterial, penggugat wajib menjelaskan kerugian seperti apa kerugian imaterial tersebut dan bisa dikira-kira ke dalam jumlah nominal uang seperti dalam contoh. Setelah kita membahas posita, maka unsur selanjutnya adalah petitum. Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Petitum sendiri biasanya terbagi ke dalam dua, yaitu petitum primer serta petitum subsidiar. Dalam petitum primer, seperti dalam contoh, biasanya merupakan tuntutan yang sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita. Hakim tidak boleh mengabulkan dari apa yang diminta oleh penggugat dalam petitum ini. Sedangkan untuk petitum subsidiar, biasanya diajukan oleh penggugat untuk mengantisipasi barangkali tuntutan pokok atau tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan ini berbunyi seperti dalam contoh, apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam kurung ex equo et bono. Atas perhatian ininya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, unsur terakhir dalam surat gugatan biasanya adalah tanda tangan. Seperti dalam contoh, para kuasa hukum menandatangani surat gugatan yang mereka buat. Seperti dalam contoh di sini, kuasa hukum menandatanganinya. Jika ada dua kuasa hukum, maka keduanya menandatanganinya. Dan dalam prakteknya, surat gugatan wajib diberikan materai secukupnya. Surat gugatan yang tidak diberi materai bukan berarti batal, tetapi akan dikembalikan untuk diberi materai. Pada materai itu kemudian diberi tanggal, bulan, dan tahun pembuatan atau didaftarkan gugatan atau didaftarkannya gugatan itu di Kepanitraan Perdata Pengadilan Negeri. Mungkin sekian tutorial
pembuatan surat gugatan PMH yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.